Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Ana di podcast Ini Gresik. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seniman asal Gresik yang melestarikan budaya seni damar kurung. Untuk Mas Anhar, boleh perkenalan Iya. dulu, silakan. Terima kasih ya Kak, udah diberi kesempatan untuk bisa ke sini langsung. Iya, Terima kasih buat ini Gresik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Anhar Kusnani, lahir tahun 91 di asli Gresik. asli Gresik ya. Iya, Menekuni dunia seni itu sudah mulai kapan, Mas Anhar? kalau seni rupa itu sejak SD suka gambar saya Kak. Jadi Nah, untuk menekuni damar kurung baru-baru saja tahun 2021. oh, Waktu itu pas lagi bingung juga ya, pas waktu COVID itu ya, setelah COVID hmm. itu sih awalnya. Terus orang-orang di sekitar Mas Anhar itu banyak yang mendukung atau justru yang kayak gimana, kan ada ya Ya, dari pandangan orang-orang kan, orang seni kan kayak gimana gitu, gimana pendapatnya orang-orang sekitar. terkait damar kurung ini ya, Heeh. pertama kali di tahun 2021 itu juga banyak mengira kira-kira bisa tak jual damar kurung itu, kira-kira dari Mm-mm. damar kurung itu bisa tak untuk menghidupi sehari-hari, seperti itu sih Kak. Mm-mm. Awalnya banyak banyak yang bilang gitu. Mm-mm. Pak, soalnya kan dulunya kan memang damar kurung kan hanya sebatas sebuah lampion gitu. Iya. Nah, setelah saya coba untuk menekuni, belajar ke teman-teman seniman budayawan, oh ternyata damar kurung itu bukan hanya sekedar lampion, ada Mm-mm. nilai lebih di dalamnya yang bisa untuk dikembangkan. Oh Seperti itu gitu. sih Kak. Heeh. Memang orang-orang awam sih justru. Pikirnya hanya sebatas lampion. Iya, jarang ada Betul, yang tahu. Anak-anak SD, SMP itu ada yang damar kurung itu apa gitu. betul. Taunya kan cuma hiasan-hiasan gitu kan Dan orang ya. berpikiran bahwasanya yang dijual itu ya lampion, Oh, sedangkan heeh. kalau kita sendiri sebagai orang awam Mm. mau beli, buat apa kan gitu. Iya, Awalnya heeh. begitu Kak, Heeh. setelah mencoba menelusuri, meriset damar kurung itu sejatinya seperti apa, keunggulannya seperti Mm. apa, terus Mm. apa arti dari lukisannya, baru saya mulai tertarik. Oh gitu. Begitu. Terus apakah ada momen paling merinding atau yang bikin Cak Anhar terharu dalam melestarikan budaya ini ke internasional sampai ke nasional gitu? Yang bikin terharu itu pada saat karya yang saya buat itu ternyata bisa diterima oleh masyarakat lebih luas. Jadi Mm. tidak hanya di Gresik, di Mm. kota-kota lain sampai tingkat nasional pun mengakui bahwasanya seni visual damar kurung ini merupakan seni visual yang unik. Mm. Jadi ya Indonesia banget. Jadi gitu. Jadi dari Mm. situ aku Mm. terharu, oh ternyata gini ya rasanya, kayak diterima Iya, karyanya oleh masyarakat lebih luas. Itu mm. orang-orang seneng memakai itu, ada perasaan kesenangan tersendiri gitu Iya, Kak. oke. Terus dulu Mas pernah ikut lomba yang apa itu, desain ya? Desain betul. Desain teh sosro tahun berapa Mm-mm. itu? Eh, yang aku mulai mengikuti tes sosro itu tahun 2023. Mm. Waktu itu saya masih eh, belum 100% menguasai digitalisasi waktu itu. Oh. Waktu itu pertama kali digital tahun 2023 saya mencoba mengikuti lomba desain tes sosro Mm. yang namanya belajar ya Kak. Jadi waktu Mm. itu aku kalah. Oh. Cuma dari manajemen waktu itu tertarik dengan visual tradisi yang saya angkat. Waktu Mm. itu saya mengangkat seni visual damar kurung. Mm. Nah, di tahun 2024 saya absen. Di tahun 2025 saya coba mengikuti lagi dan alhamdulillah terpilih sebagai salah Mm. satu pemenang desain teh botol sosro. Itu sih Kak ceritanya. Alhamdulillah. Terus bisa menceritakan proses cara buat desainnya itu seperti apa, ide dari temanya itu datang dari mana, kayak gitu. Apa dari pihak lombanya itu ada tema-tema tertentu apa gimana? Ada Kak. Jadi yang waktu 2025 kemarin itu ada Hmm. tiga subtema. Yang pertama adalah mengangkat kebaikan pemuda-pemudi Indonesia, yang Hmm. kedua tradisi, sama yang ketiga ada kebaikan alam. Hmm. Saya mengambil yang kebaikan pemuda-pemudi.
Hmm. Nah, waktu itu saya mencoba untuk mengangkat dari hal yang paling kecil. Jadi Hmm. bagaimana anak-anak sekarang suka membantu walaupun tidak Hmm. harus modal yang besar ya. Jadi Hmm. kayak membantu Hmm. apa itu mendorong gerobak seperti itu sih Hmm. Kak. Jadi konsepnya awalnya saya seket dulu bagaimana perjalanan cerita anak-anak muda saat ini. Setelah itu saya seperti biasa sih, saya Hmm. digitalisasi, saya gambar. Ada template-nya juga sih Kak dari sosro itu. Jadi yang tidak boleh Oh, dirubah seperti itu. jadi sudah ada dari pihak sananya ya? Ada template-nya, kita tinggal apa itu menggambar di kanvas yang sudah disediakan. Jadi Oh, seperti itu. dan gambarnya itu diambil dari nilai-nilai kehidupan kayak Iya, gitu jadi ya? waktu itu ada 3 tema dan saya Ah, memilih kebaikan pemuda-pemudi. oh, Gitu. siap. Terus kan banyak orang lihat damar kurung seperti yang Mas bilang tadi, Iya, yang betul. hanya sebuah lampion, sebuah lampu, sebuah hiasan biasa. Itu sebenarnya ada maknanya apa di dalam itu? Ada Kak. Jadi diperkirakan ini kan damar kurung sudah ada sejak abad 16 ya Kak ya. Jadi damar kurung itu ada cara bacanya Kak. Jadi ada cara bacanya, ada cara menggambarnya juga. Jadi visual damar kurung itu menggunakan visual bahasa rupa Nusantara. Jadi di mana itu seperti komik Jawa lah kalau dia. Tanpa orang membaca teks itu mengerti tentang arti dari visual tersebut. Jadi ada cara bacanya, ada cara menggambarnya, ada juga pagamnya juga. Saya berikan salah satu contoh ya Kak ya. Jadi kalau kita mengangkat visual damar kurung itu bercerita tentang aktivitas keseharian, itu cara bacanya seperti baca buku atau searah jarum jam memutarnya. Kan damar kurung ada 4 sisi toh Kak. Iya. Berarti kan dari sisi 1, sisi 2, sisi 3 memutar itu searah jarum jam. Itu kalau cerita aktivitas keseharian. Kalau ceritanya bersifat sakral atau keagamaan itu memutarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti gampangannya seperti baca Quran dari kanan ke kiri. Jadi seperti itu. Oh, berarti Jadi ada cara tata bacanya caranya. sendirinya. Nah, hal-hal seperti itu yang bikin ternyata damar kurung bukan hanya sekedar lampion pokoknya gambare kan ternyata kan. Baru tahu. Ya. Ternyata ada cara bacanya sendiri yang apa itu tadi? Kehidupan sehari-hari itu bacanya dari mana, dari mana. Kayaknya pernah ke Borobudur. Nah, kalau ke Borobudur juga ada arahnya seperti itu. Ada cara bacanya. Hampir sama sih. Oh, baru tahu saya ya. Jujur. Terus waktu lihat karyanya Mas diproduksi masal di kemasan teh botol itu tadi, perasaan Mas itu gimana? Seneng banget. Jadi waktu itu aku nggak nyangka pas waktu tahun 2025 kemarin ya, waktu itu bulan Ramadan itu Kak. Aku nggak nyangka waktu itu kan, padahal saingannya itu kan udah detail banget lah. Padahal aku sendiri bikinnya waktu itu pakai HP. Jadi yang lain mungkin waktu itu kan namanya baru merintis ya Kak ya. Jadi masih belum punya iPad, belum punya tab, pakai HP. Itu pun awalnya minder sih, karena waktu di tahun 2025 itu ada 5.000 peserta. Banyak ya. Soalnya kan memang tingkat nasional Kak waktu itu. Satu Indonesia ikut semua berarti? Iya, itunya satu Indonesia ya. Jadi ada 5.000 peserta, wes aku minder. Wes nggak apa-apa, coba lah. Ternyata di akhir-akhir Ramadan ada notif bahwasanya saya terpilih masuk di 50 besar. Awalnya seperti itu. Dari 50 besar disortir lagi menjadi 22 pemenang. Akhirnya alhamdulillah kok masuk di 22 pemenang. Itu tahun 25. Keren banget. Berarti cuma bawa HP itu ya, desain ya, HP dulu aku gitu. gambarnya lewat HP Kak. Jadi masih belum punya tab, belum punya apa ya, laptop gitu. Iya. BTW itu yang dipakai banyak bajunya desainnya sendiri. Iya. Sekarang pengembangan dari damar kurung sih Kak. Jadi bagaimana ini damar kurung bukan hanya sekedar fungsionalnya saja, tapi bisa dipakai di
keseharian Oh, seperti kemeja, tas, lain-lain seperti itu sih Kak. itu dijual di umum apa gimana? Eh, Iya sih, sementara ini masih online, masih belum Online. punya toko, Oh, jadi heeh. melalui Instagram sama TikTok aja sih Kak. Boleh di-spill tuh Iya, Instagramnya apa coba? Instagramnya Damar Kurung titik Gresik, sama Heeh. di TikTok juga sama Damar Kurung Gresik. Wah, itu bisa dicek out tuh guys. Mantap, bagus-bagus desainnya loh. Terus jujur ini hidup dari dunia seni itu ada kesulitan apa aja? Pernah di titik pengen berhenti apa gimana kan? Orang-orang masih skeptis nih dengan dunia seni. Betul. Kayak gitu. Jadi memang awalnya orang berpikiran bahwasanya seni itu cuma apa ya, hal yang kayak tabu gitu ya di dunia pekerjaan ya, karena Iya, kira-kira bisa nggak menghasilkan. Mm-mm. Sebetulnya tinggal kita ini sih dari karakter kita sendiri. Jadi gimana caranya seni ini sama ekonomi kreatif itu sebetulnya harusnya imbang Kak. Jadi bagaimana dari seni bisa menghasilkan sesuatu yang punya nilai ekonomi lebih. Jadi seperti itu. Jadi saya dulu juga pernah jadi sales juga sih Kak ya. Jadi Iya. mulai belajar jualan, coba dari lukisan ini tak terapin ke beberapa media, bagaimana menghadapi customer, seperti itu sih. Dari situ mulai berkembang beberapa produk. Seperti itu sih Kak. Alhamdulillah Iya. ya. Soalnya orang-orang mikirnya mungkin dibuat hobi saja Iya. kayak gitu. Padahal kayak sebetulnya kalau mereka mau banyak banget peluangnya Kak. tergantung pribadi sendiri Iya, gimana ya betul. kayak gitu. Terus nih Kak, kalau ada anak muda yang bermimpi menjadi seniman seperti Mas Anhar, apa yang ingin Mas katakan kepada mereka? Yang pertama semangat ya. Jadi jangan minder dengan yang pertama itu style karakter. Jangan melihat oh yang di sana bagus rek, gambarku kok seperti ini. Nah itu yang pertama, jangan patah semangat. Yang kedua konsisten. Ya, Oke. jadi konsisten saja. Meskipun semisal gambaran kamu seperti karakternya ini, ya udah konsisten aja sampai orang tahu bahwa itu adalah kamu. Gitu aja sih. Jadi terus semangat. Dan sekarang di tahun 2026 ini Tes Sosro juga buka lagi kompetisi untuk teman-teman atau adik-adik di kafe atau yang suka-suka seni bisa mengikuti sih tahun 2026. Dari mana itu? Tahu apa ikut lombanya dari website apa? Ada website, ada Instagram juga sih. Mungkin bisa langsung diikuti aja di Instagramnya Teh Botol Sosro. Itu ada mungkin di sana persyaratannya. Baru dibuka terakhir tanggal 25 besok. Batas submit. Yang mau ikut bisa itu kunjungi Instagramnya. Iya. Ya. Ya semangat terus. Oke, terima kasih Mas. Generasi. Iya, amin. Ada penerusnya ya. Boleh kasih kata-kata nih buat ini Gresik apa? Ini Gresik keren banget. Selalu mensupport teman-teman pengrajin, budayawan. Semoga makin berkembang ya Kak. Ini Gresik semoga makin sukses. Ya, amin. Terima kasih Mas Anhar atas podcast hari ini. Terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Kalau kalian punya narasumber yang lain bisa komen di bawah ya. Terima kasih.